Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IF19A yang berkelompok dengan beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Fatur Rahman dan ada rekan saya yang bernama Bayu Fadilah dan Krisna Perdana Jaya Sitompul. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem operasi yang berjudul itu struktur dasar sistem operasi. Yang pertama akan saya bacakan dengan saya sendiri. Struktur dasar sistem operasi. Struktur dasar sistem operasi adalah suatu sistem operasi modern, merupakan suatu sistem yang besar dan kompleks, sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Struktur sistem operasi merupakan komponen-komponen sistem operasi yang dihubungkan dan dibentuk di dalam kernel. Ada beberapa struktur sistem operasi pernah dicoba, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah monolithic monolithic system atau sistem monolitik. Sistem monolitik, struktur sistem operasi di sistem ini tidak terstruktur. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang masing-masing dapat saling dipanggil jika dibutuhkan. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain jika diperlukan. Prosedur ini terdapat di dalam kernel atau inti, menggunakan konsep kernel loadable modulus guna mengembangkan, pengujian, dan fleksibilitas sistem operasi. Karakteristik dari monolitik sistem ini, prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Ini inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver dan menyediakan sistem file, penjadwal CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem call. Contoh sistem operasi yaitu MS-DOS, merupakan sistem operasi yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Lalu yang kedua adalah Unix. Unix menggunakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pengguna. Contohnya ada di samping di gambar itu. Selanjutnya, berikut adalah keuntungan dan kerugian monolitik sistem atau sistem monolitik, yaitu keuntungannya adalah layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruangan alamat. Lalu kerugiannya pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Dan yang ketiga merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Yang keempat adalah tidak fleksibel. Yang kelima, yang terakhir, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan mati seluruh sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Krisna Perdana Jaya. Dipersilakan. Ya, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya. Yang kedua adalah sistem berlapis. Sistem pertama yang dibangun dengan sistem lapisan adalah THE yang dibuat di Technische Hogeschool Eindhoven di Belanda pada 1968 oleh E.W. Dijkstra dan para mahasiswanya. Sistem ini mempunyai 6 lapis. Sistem operasi yang dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi layanan terhadap lapisan di atasnya. Lapisan lapis dalam sistem berlapis ada 6, yaitu
fungsi dan bersama fungsinya. Yang pertama, lapis kelima, pemakai operator. Yang kedua, lapis keempat, aplikasi program pemakai. Yang ketiga, lapis ketiga, menyederhanakan akses I/O pada level atas. Dan yang keempat, lapis kedua, mengatur komunikasi antar proses. Dan yang kelima, lapis pertama, mengatur alokasi ruangan, memori, atau drum magnetik. Yang keenam, lapis 0, mengatur alokasi pemroses data switching dan multiprogramming dan mengatur prosesor. Contoh sistem operasi DE yang dibuat oleh Dijakstra dan mahasiswa-mahasiswanya serta sistem operasi Multics. Ya, contohnya ada di bagian bawah. Dan karakteristiknya adalah lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tertinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Berikut adalah keuntungan dan kerugian sistem berlapis. Keuntungan yang pertama adalah memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tiap lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Dan keuntungan yang kedua adalah pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kerugiannya hanya satu, yaitu fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Dan yang berikutnya adalah sistem mesin maya atau virtual machine. Mesin virtual secara konsep, sistem komputer dibuat berdasarkan lapisan. Hardware atau perangkat lunak merupakan tingkatan terbawah dari keseluruhan sistem. Kernel yang berjalan ditingkatkan berikutnya menggunakan instruksi-instruksi perangkat keras untuk membuat kumpulan sistem kernel yang digunakan oleh lapisan luarnya. Sistem operasi yang melakukan simulasi mesin nyata yang memberikan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan sistem operasi yang berbeda dapat dijalankan pada mesin komputer tersebut, atau dapat juga disebut operating system emulator. Karakteristik dari sistem mesin maya ini adalah mesin maya mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan memperluas mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Contoh sistem operasinya adalah Windows NT, Linux, dan Dosemu. Yang sebagai contohnya dari sistem maya yaitu ada gambar di samping ini. Dan keuntungan-keuntungan dari sistem maya ini ada satu, keuntungannya dan kerugiannya ada satu. Yang pertama adalah keuntungan pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Dan kerugiannya ini adalah konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Bayu Padilla. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Sistem klien. Sistem klien server model. Dalam model ini, sebuah kernel bekerja menangani komunikasi antara server dan klien. Sistem operasi yang dibagi fungsinya menjadi proses yang menyediakan layanan atau server dan proses yang memerlukan atau meminta layanan klien dalam memproses data. Karakteristik proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan nanti pesan jawaban proses server setelah melakukan tugas yang diminta mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien.
Kode dapat diangkat ke level tinggi sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan sebuah tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan microkernel. Contoh sistem operasinya Windows 2000 server dan Linux. Contohnya terdapat pada gambar di samping. Berikut adalah keuntungan dan kerugian sistem klien server. Keuntungannya adalah kemampuan diatasi untuk digunakan dalam distributed system. Dan kerugiannya, yang pertama, layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. Yang kedua, pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Dan yang terakhir, tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai sebagai proses pemakai. Berikutnya ada sistem berorientasi objek. Sistem operasi ini merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses dan struktur serta memisahkan layanan yang disediakan dan implementasinya. Dan untuk karakteristiknya, pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai di properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Untuk contohnya, Amoeba, Eden, Xkernel, dan Windows NT. Di samping berikut contohnya. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari sistem berorientasi objek. Keuntungannya cuma satu, terstruktur dan memisahkan antara layanan dan disediakan dan implementasinya. Yang kedua, yang kerugian, sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi orientasi objek, tetapi belum keseluruhan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata dan kekurangan materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.